Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kaspa Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah masuk minggu ke-71 teman-teman ya, dimana saya nabung Kaspa sebesar Rp10.000 tiap minggu di Reku. Dan hari ini adalah hari Rabu teman-teman ya, tanggal 23 bulan Juli tahun 2025. Sebagaimana bisa dilihat di sini, Kaspa lagi naik teman-teman ya. Tapi di sini saya kondisinya masih minus ya, 40.000. Ya lumayan lah, maksudnya dari sini kan, dari minus 230 gitu, melesat gitu ya. Ini tanggal 7 Juli. Melesat sampai sekarang ini tanggal 23 teman-teman ya. Nah, ya Kaspa lagi naik teman-teman. Jadi melesat ya. Dan ini minusnya sekitar 5% teman-teman. Ya 5,82% ya. Gitu. Minggu kemarin berapa minusnya ya? Masih 30%an kalau nggak salah. Ini melesat banget teman-teman. Nah emang untungnya gitu teman-teman ya kalau DCA tuh. Nah kita lihat dulu di sini. Ya Kaspa saya ada 365,7 teman-teman. Harga rata-ratanya 1911. Durasi investasinya 492 hari ya. Nah seperti itu. Ya kita sekarang lihat dulu chartnya ya. Di sini saya udah deposit 10.000 teman-teman. Atau kita beli dulu aja ya. Di harga sekarang. Ini nggak peduli lagi naik atau lagi turun, kita beli teman-teman. Ya ini kalau lihat chart harian kayak gini teman-teman ya. Candlesticknya lagi naik. Gitu kan. Kalau dapat dari 950 tuh ya di bawah tuh di pojok kiri 950. 100% lebih teman-teman ya dapatnya. Di harga sekarang ya sekitar 100% lah keuntungannya gitu, 2 kali lipat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita ini aja ya, pindah ke mode lightning itu yang pro-nya diklik. Nah kita, karena ini modalnya kecil teman-teman ya, jadi saya belinya di mode lightning. Oke, di sini kita langsung beli ya teman-teman, di sekitar dapatnya 1840 ya, di sebelah kiri bawah tuh. Kalau beli dapatnya di harga segitu teman-teman. Kalau jual 1780 ya, itu ada spreadnya teman-teman. Kalau harga realnya tuh ada di kiri atas ya. Oke, kita langsung beli di sini 100%, dapat sekitar 5,43 Kaspa teman-teman ya. Kalau minggu kemarin tuh dapat 7. Karena ini harganya lagi naik, jadi kita dapatnya lebih sedikit teman-teman. Nah, berhasil. Nah, 23 Juli 2025 teman-teman ya. Jam 2:44 dini hari teman-teman ya. Ini pagi ini menjelang subuh teman-teman. Ya, jadi ya lagi naik teman-teman ya. Ini lagi melesat nih Kaspa. Kita lihat lagi chartnya teman-teman. Ini chart harian ya. Kita coba pindahin ke 4 jam. Ya ini lumayan teman-teman. Ini uptrend kan. Kalau dilihat ini lagi uptrend. Ini 1 jam. Kalau ini candle 30 menit teman-teman. Nah seperti itu. Ya lumayan lah gitu kan dari bawah sini teman-teman ya. Kalau yang scalping tuh dari 23 Juni ya sebulan gitu kan. Sekarang 23 Juli gitu. 2 kali lipat dapat gitu ya. Meskipun ya agak lama gitu, sideways dulu gitu kan. Nah itu kalau apa ya? Kalau kayak trading atau scalping ya gitu. Maksudnya swing trading ya bisa dapat gitu. Kayak sekarang kan kemarin tuh ada dikit doji gitu kan. Bukan doji, ini tuh apa? Hammer ya, yang merah nih. Candle merah di sini tuh kayak macam palu ya, palu kebalik atau hammer gitu. Itu kalau lihat pola-pola candlestick kan gitu ya. Oh ada hammer, bakal turun koreksi, tapi bisa jadi naik teman-teman. Ya nggak tahu ya. Kalau saya kan ini nabung gitu ya. Jadi apa? Santai aja, mau pasar istilahnya koreksi dulu, turun dulu gitu kan. Ya biasanya kan orang-orang kalau naik gini pada TP ya, pada take profit gitu kan. Akhirnya koreksi dulu ke bawah, atau yang pasang long gitu di future gitu ya. Itu kena likuidasi gitu kan. Sama bandar atau market maker dimainin dulu ke bawah gitu. Sebelum dia lanjut naik lagi. Tapi kan karena saya nabung di spot gitu kan. DCA. Jadi ya nggak ini teman-teman. Maksudnya nggak kena impact lah. Nggak ngaruh gitu ya. Mau turun dulu naik dulu gitu. Jadi apa? Kita kalau lihat lagi sekarang di sini. Nah harga rata-ratanya turun lagi. Satu rupiah ya. Tadinya 1911.
sekarang jadi 1910. Total kas pas saya 371,2 sekarang. Nah gitu teman-teman. Karena turunnya cuma Rp1, soalnya kan lagi naik gitu ya kaspanya. Kalau dapatnya lebih banyak, penurunan AVG-nya juga makin dalam gitu. Makanya kalau DCA ini enaknya kalau pasar turun gitu ya, kayak lagi ini kan sempat 4.000 tuh turun. Maksudnya keuntungannya Rp4.000, 14 Mei teman-teman ya. Habis itu nggak dikasih naik lagi, langsung boom, ruginya bikin all time low gitu, harga kerugian terendah baru gitu ya. Di pojok kanan bawah tuh kelihatan 340.000 gitu kan. Nah seperti itu teman-teman, jadi nggak dikasih, tapi ketika turun gini saya kan terus beli gitu, tiap minggu beli gitu kan, selama setahun lebih nih, dari 18 Maret 2024 kelihatan tuh di pojok kiri bawah, 18 Maret 2024 sampai sekarang 23 Juli 2025 belum pernah bolong teman-teman, alhamdulillah gitu ya. Tiap minggu beli terus 10.000 gitu, belum pernah jual sama sekali. Nah gitu teman-teman. Jadi ya naik turunnya harga Kaspa saya nggak peduli gitu teman-teman. Lagi dia naik ya saya beli kalau udah waktunya. Kalau udah minggu depan gitu ya, minggu berikutnya saya beli lagi. Nggak usah kayak nunggu koreksi atau apa. Yang penting ketika sempat gitu ya, ketika saya sempat bikin video, karena lagi sibuk juga makanya bikinnya dini hari sekarang gitu ya, habis ada kerjaan gitu teman-teman. Jadi ya baru bikin sekarang videonya gitu, nyempetin lah gitu. Tapi ya yang penting nggak bolong, konsisten tiap minggu teman-teman. Nominalnya flat kalau saya, nggak bulan minggu depan tambahin 10.000 atau tambahin berapa puluh ribu, enggak gitu. Saya 10.000 aja terus dari awal kali bikin video tuh, 10.000 gitu. Jadi di minggu 71 ini total yang udah saya keluarin ya 710.000 gitu. Perjalanannya ya dari 18 Maret 2024 gitu ya. Setahun lebih gitu teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ya ini jangka panjang. Ya saya juga nggak ngelihat tahun sebenarnya teman-teman ya, karena saya baca di komen tuh hold bang sampai 2030. Ya saya lihat situasi kondisi juga bang gitu. Kalau misalkan cepet ke $10 gitu kan atau ya take profit gak ada salahnya gitu bang. Maksudnya karena kan AVG saya dari 2000 ya 1900 nih, AVG-nya 1900. Kalau naik ke 20.000 misalkan, berjalannya waktu nih, misalkan modal saya 800.000 yang keluar secara total, berarti kan kali aja 10 kali lipat gitu kan, di harga 19.000 berarti ya jadinya 8 juta gitu kan, untung bersihnya 7,2 juta. Ya saya lihat-lihat dulu situasi kondisi kalau udah profit gitu bang. Kalau sekarang kan masih minus ya, kalau masih minus saya nggak mikir jual di mana atau kapan ya, boro-boro saya ngelihat candle gitu teman-teman. Yang penting masih minus, ya udah tunggu minggu depan gitu, nabung lagi. Ketika udah plus gimana bang? Ya nambah aja dikit-dikit gak apa-apa gitu, maksudnya selagi misalkan untungnya masih kecil gitu ya, masih 100.000 200.000 masih belum berasa gitu. Karena kan kalau mau untungnya 100% atau 2 kali lipat di kripto tuh kan sebenarnya wajar ya, untung 2 kali lipat gitu. Itu tuh kan berarti harus untungnya 700.000 teman-teman. Kalau saya masih untung 100.000 200.000 berarti kan masih di bawah 100% ya. Kalau kripto sih belum berasa ya kalau segitu, apalagi saya mulainya dari 18 Maret gitu. Nah seperti itu. Jadi ya nanti lihat-lihat situasi kondisi aja gitu ya. Kalau saya jual ya saya bikin lagi video, maksudnya saya upload gitu video kayak teman-teman ini saya sekarang jual gitu kan. Nah gitu. Tapi ya ini saya cuman mau bilang ya teman-teman, jangan serta-merta ngikutin saya bikin video ini, karena saya cuman gabut teman-teman ya. Saya nggak nyaranin teman-teman beli Kaspa atau nabung gitu ya segala macem, atau trading Kaspa, saya nggak nyaranin teman-teman ya. Saya cuma nabung aja ya. Kalau teman-teman mau mah ya kayak saya aja nih 10.000, lagian saya juga mainnya modal kecil teman-teman. Cuman gabut dan ini aja lah, ngetes gitu ya, nguji apakah kesabaran plus modal kecil tuh bisa gitu di pasar kripto gitu kan. Kayak nggak melulu harus kayak trading modal gede atau pakai leverage gitu kan. Apalagi leverage ya kalau udah ludes ya udah teman-teman.
Kalau main leverage, kalau udah kena margin call atau likuidasi tuh ya udah. Kalau mau kayak balik lagi tuh harus suntik modal lagi gitu teman-teman. Kalau gini kan DCA asetnya nggak angus gitu teman-teman ya. Ya tinggal nunggu ini aja. Terus kalau kita DCA kan ketika minus rugi gini tambah ya muatannya makin banyak karena diskon kita tampung terus AVG-nya makin turun. Makanya ketika harganya naik kelihatannya cepet gitu, melesat kan, dari boom turun ngedam parah, set langsung balik lagi ke atas kan, gitu kelihatannya cepet gitu ya, kayak tajam si grafiknya tuh, abis bret turun naik langsung kan to the moon, karena ya AVG-nya makin turun terus gitu, jadi ketika dia naik tuh makin cepet ngejar balik modalnya. Nah gitu teman-teman, enaknya DCA tuh di situ. Nah nominalnya ya flat. Kenapa flat? Karena psikologi teman-teman, psikologis. Kalau nambahin modal ya kayak kita tuh bawaannya ngasih ruang untuk keserakahan teman-teman ya. Kalau kita kayak apa ya, oh modalnya nggak jelas gitu ya, minggu ini 10.000, minggu depan 30.000, minggu depannya lagi 50.000, pas itu turun lagi 20.000 lagi, jadi kayak apa ya, kayak ngasih ruang untuk keserakahan gitu. Padahal ya kalau di market serakah tuh nggak baik teman-teman ya, saya juga ngalamin soalnya ngalamin teman-teman, rungkat di market ngalamin saya. Kalau ini kan santai-santai, beli DCA, simpan udah tinggal nunggu aja, nggak ngarep apa-apa. Karena biasanya di market tuh kalau kita nggak ngarep biasanya untung teman-teman, kalau kita lupain tuh ya. Tapi kalau ini enggak sih, setahun lebih nih setahun lebih minus gitu, tapi ya akhirnya sabar gitu teman-teman. Modalnya kecil, targetnya seminggu sekali. Kalau belum minggu depan ya saya nggak akan beli, terlepas lagi turun, lagi diskon atau naik ngepam, saya nggak kena FOMO gitu. Saya nggak kena FOMO, oh lagi diskon beli aja lagi minggu ini, jadi 2 kali beli itu seminggu. Enggak teman-teman, ya sekali aja, seminggu sekali gitu. Nominalnya flat, udah jadi kayak aman, mental tuh aman gitu teman-teman gitu. Nanti lihat aja gitu, dibandingin sama gimana kita tuh stresnya trading tiap hari. Stres teman-teman, saya udah nggak trading sih sekarang. Saya udah apa ya, ya lebih baik dapat uang receh lah gitu di luar trading teman-teman, daripada harus trading ya gitu. Ketika ada uang gitu, ada pemasukan ya saya DCA gitu teman-teman. Salah satunya juga di sini, ini project kan gitu ya, di channel YouTube gitu. Cuman ingin apa ya, kayak jadi sejarah lah gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti kaspa naik tinggi ya, kayak inilah buat ngajarin orang ya, kita tuh ini teman-teman, dengan kesabaran, konsistensi gitu ya, ya insya Allah itu bisa membuahkan hasil gitu teman-teman ya, daripada kita apa spekulasi atau judi lah bahkan gitu ya. Atau orang-orang sekarang kan apa ya, parah amit-amit judi online gitu teman-teman, pengen yang instan, enggak sih gitu, lebih baik lambat kayak gini tapi apa ya, sehat teman-teman, sehat. Dan ini kan jual beli juga gitu, kayak nggak apa ya, kayak nggak ada riba gitu teman-teman, kayak nggak ada riba, nggak ada bunga gitu. Kita beli ya udah kepotong sama admin kan fee gitu ya, spread, udah selesai, simpen gitu, nggak ada biaya inap, nggak ada biaya apa-apa lagi. Kalau kita nggak jual ya asetnya udah di situ. Apa kayak saya ini kan pakai Reku, apa mempercayakan kepada Reku gitu, aset saya bisa disimpan di sana gitu. Karena kaspa di sini tuh nggak bisa ditarik teman-teman, belum bisa ditarik ke wallet luar gitu. Terus ada yang nanya gitu kan, Bang itu gimana cara deposit ya? Kalau cara deposit sih gampang sih Bang, tapi saya nggak akan nunjukin di sini teman-teman ya. Ada menu deposit di situ. Kalau teman-teman kayak udah daftar gitu kan di Reku, kan pasti verifikasi KTP tuh sama rekening bank buat WD kan. Biasanya kalau udah jual mau WD ke rekening bank, ada tuh gitu info rekening, terus apa identitas KTP gitu. Syaratnya itu aja sih. Habis itu ya tinggal klik yang deposit di situ. Nanti ada muncul opsi beberapa rekening mau via bank mana gitu transfernya. Dan paling kecil bisa dari 10.000, karena saya juga 10.000 kan ini gitu depositnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih yang udah subscribe dan setia menonton teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kelimpahan rezeki teman-teman ya, dilancarkan urusannya,
senantiasa kesehatan itu yang penting teman-teman, dan kesabaran gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya, sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.